Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Pinky Daria hadir kembali untuk menyapa teman-teman Intiland yang saat ini sudah siap dan semangat tentunya mengikuti rangkaian acara kita hari ini. Di mana acara ini tentunya merupakan bagian dari rangkaian program Year End Symphony dan dipersembahkan oleh Intiland Surabaya, juga didukung oleh Purwa Caraka Music Studio. Untuk hari ini tetap masih ada di lantai 10 Spazio Tower. Ada di Subco, ini merupakan co-working and office space. Kalau misalnya teman-teman mau mencari nih tempat buat kerja yang nyaman, santai, buat kumpul sama teman kantor, udah gitu tempatnya bersih, higienis pastinya, protokol kesehatan dikedepankan, ya udah datang aja langsung di Spazio Tower yang bertempat ada di area Surabaya bagian barat. Bener-bener gampang banget, di depannya itu adalah jalan besar, jadi mau kesini gampang sekali ya teman-teman, dikelilingi oleh aneka mall dan tempat bisnis yang lainnya. Baik, untuk hari ini tanggal 20 November 2021 ada sebuah program yang mungkin sudah dinantikan juga untuk teman-teman, terutama untuk para peserta yang akan segera mengikuti acara yang tentunya diadakan oleh Intiland, yaitu apalagi kalau bukan singing contest yang merupakan rangkaian dari Year End Symphony, di mana hari ini kita akan mengikuti online coaching with teman musicals. Jadi coach judges itu mereka adalah yang bergabung dalam teman musicals. Nanti kita juga akan ngobrol sama salah satu di antara mereka. Dan ini penting sekali nih untuk teman-teman harus pahami bahwa bagi peserta singing contest diharapkan untuk mengganti nama Zoom-nya menjadi yes underscore nama peserta underscore nama orang tua. Jadi diingatkan kembali ya, untuk peserta dari singing contest jangan lupa untuk mengganti, merename namanya pada saat mengikuti acara ini menjadi yes YES dan juga yes underscore nama peserta underscore nama orang tua. Oke, baik kalau begitu, karena banyak yang ikut acara ini adalah mereka yang masih usia kids dan juga preteen, panggilnya Kak Pinky ya. Aku panggil nih adik-adik aja gimana? Teman-teman dan adik-adik, kalau teman-teman ntar seumuran sama Kak Pinky dong, berarti adik-adik aja ya. Baik adik-adik gimana? Udah siap kan semuanya? Asik. Baik, untuk hari ini kita punya banyak sekali acara yang bisa diikuti, termasuk juga jangan lupa untuk seluruh peserta diharapkan bersama dengan kami sampai dengan akhir acara, karena materi ini sangat penting sekali terutama untuk peserta dan ini berhubungan dengan babak berikutnya. Nah, jadi kalau ingin bisa mengetahui nanti gimana sih caranya supaya lolos audisi, lalu kemudian babak berikutnya tuh kira-kira apa yang diberikan, jadi adik-adik juga harus tetap bertahan sampai dengan akhir acara. Diajakin papa mamahnya, keluarga untuk bisa menyaksikan bersama supaya bisa saling mengingatkan. Nah, ngomong-ngomong sekarang ini kan sudah masuk di akhir tahun. Kira-kira ada penawaran spesial apa sih dari Intiland untuk kita semua? Jangan salah, akhir tahun ini banyak sekali penawaran spesial dari seluruh proyek Intiland, tidak hanya di Surabaya, tapi juga di Jakarta dan juga di Tangerang. Dapatkan penawaran harga khusus dengan potongan harga sampai dengan 30%, diskon uang muka 50%, angsuran uang muka 1,67% per bulan. Bebas biaya provisi dan administrasi KPA atau KPR, bebas biaya balik nama, pajak pertambahan nilainya 0% dan juga ada hadiah langsung senilai 250 juta rupiah. Ayo beli properti sebelum akhir tahun. Yuk, mumpung masih ada harga promo istimewa. Kalau udah akhir tahun, sudah berganti tahunnya, pasti nanti berubah lagi harganya ya. Nah, sekarang adalah saatnya Kak Pinky untuk mengingatkan buat orang tua yang mau mendukung minat dan juga bakat putra-putrinya di bidang tarik suara, jangan lupa loh, ada yang namanya acara singing contest dan ini termasuk bagian daripada acara Year End Symphony yang diadakan oleh Intiland. Dan lomba ini punya dua kategori, yaitu untuk kategori kids adalah usia 9 sampai dengan 11 tahun. Sedangkan untuk preteen adalah usianya 12 sampai dengan 14 tahun. Pastinya putra-putri dari seluruh peserta, dari para orang tua yang mengikuti acara ini selain bisa ikut kontesnya juga bisa dapat ilmu lebih karena akan ada intensif coaching bersama dengan teman musikal, termasuk juga yang ada di hari ini yang pastinya berpengalaman di dunia tarik panggung Broadway dan juga
akan ada pertemuan coaching bersama dengan Tiara De Gracia yang menjadi top 3 The Voice Indonesia pada tahun 2013 dan dapatkan juga hadiah senilai jutaan rupiah. Wah, luar biasa ya. Pendaftaran sendiri masih diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 20 November 2021 nanti malam 23 lewat 59 menit. Jadi jam 23 lewat 59 menit waktu Indonesia bagian Barat pendaftaran kami tutup. Mumpung masih ada kesempatan, nanti boleh didengarkan deh apa yang akan disampaikan oleh coach kita hari ini. Nanti setelah memahami baru mau daftar nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai tengah malam nanti. Lalu kemudian untuk informasi dan juga pendaftaran silahkan kunjungi symphony.intiland.com atau bisa menghubungi Kak Indra. Kak Indra ada di nomor 0813 3477 1858 atau cek aja di Instagramnya @intilandevents. Baik, untuk bisa mengingatkan kita kembali seperti apa sih acara yang Kak Pinky maksudkan tadi, yuk kita saksikan bersama tayangannya. Seru banget kan acaranya, makanya jangan sampai nggak ikutan untuk acara dari Intiland, yaitu singing contest. Mumpung masih ada kesempatan, pesertanya sendiri tidak hanya dari wilayah Surabaya, dari luar wilayah Surabaya pun juga diperkenankan. Jadi untuk itu ada kesempatan, ambil kesempatannya, seperti juga seluruh peserta yang ikut acara ini mengambil kesempatan yang sangat luar biasa, karena seperti biasa Intiland itu kalau bikin acara selain kaya akan ilmu, juga bagi-bagi hadiah-hadiahnya banyak. Untuk kali ini langsung nih kita warming up ya. Di awal akan ada 2 pemenang sekaligus. Yang pertama kita akan memperebutkan, akan memperebutkan Rp250.000 ini voucher untuk belanja di Range Market. Oke, kita cek untuk pemenang yang pertama terlebih dahulu dalam Wheel of Name. Nanti di akhir acara ada lagi. Jadi untuk mengetahui siapa pemenangnya wajib harus standby. Karena nama yang masuk di Wheel of Name ini adalah nama-nama peserta webinar yang bertahan sampai dengan akhir. Begitu sudah sign out, langsung kita keluarkan dari Wheel of Name. Oke? Baik, langsung kita akan mulai untuk mencari siapakah pemenang yang pertama untuk bisa mendapatkan voucher senilai Rp250.000 untuk berbelanja di Range Market. Putar. Siapakah pemenangnya? Stop. Oke, kita coba lihat. Nama siapa yang akan keluar? And the winner goes to Chloe Michaelin Chen. Congratulations. Nanti akan dihubungi langsung sama pihak Mimin dari Intiland. Kita langsung cek lagi untuk pemenang yang kedua. Siapakah yang berhak untuk mendapatkan voucher belanja juga dari Range Market. Voucher belanja di Range Market bersama dengan Intiland pastinya. And the winner goes to Gabriel Kitsudijo. Sekali lagi selamat untuk 2 pemenang di awal untuk mendapatkan voucher belanja. Nggak main-main jumlahnya, bukan 50.000, bukan 100.000, tapi langsung 250.000 per vouchernya. Selamat, kita masih simpan lagi nanti di akhir acara. Dan di akhir acara masih akan ada selain voucher, nanti di akhir acara akan ada juga untuk e-money. Sekali lagi, yang masuk namanya di Wheel of Name di akhir acara adalah yang bertahan sampai dengan akhir acara. Oke, jangan lupa sekali lagi untuk peserta yang udah gabung, udah dicek belum? Sudah di rename atau belum? Kalau belum, yuk di rename yuk. Formatnya gini, yes, hurufnya besar semua, yes, underscore, nama peserta, underscore, nama orang tua. Yes, underscore, misalnya nama pesertanya nih, nama pesertanya Leli. Yes, underscore Leli. Underscore nama orang tuanya Handoko. Tulis Handoko gitu. Yuk, segera langsung di rename supaya apa? Supaya miminnya dari Intiland bisa langsung ngeliat, oh ini nih para peserta-pesertanya. Silahkan ya teman-teman. Baik, untuk hari ini seperti yang tadi Kak Pinky sudah sampaikan ke teman-teman, kalau hari ini kan tema kita adalah online coaching with teman musicals. Nah, kita juga akan kenal lebih dekat nih dengan para coach kita. Mereka itu
seperti apa, lalu kemudian background mereka itu bagaimana, dan kali ini kita berkesempatan untuk berjumpa dengan salah satu di antara mereka. Namanya adalah Fenita Yoshiantini. Dia adalah co-founder dan juga artistic director dari Teman Teater Musikal Nusantara dan memegang gelar BA, Bachelor of Arts, First Class Honor, wow, di Musical Theater dari LaSalle College of the Art dan juga Diploma in Theater with Distinction dari Nanyang Academy of Fine Arts Singapura. Dan Fenita ini sering sekali berkeliling Asia Tenggara sebagai sutradara, koreografer, dan juga guru seni pertunjukan. Salah satu karya barunya, mungkin teman-teman juga sudah ada yang menyaksikan di tahun 2021 ini adalah menjadi sutradara teater untuk serial musikal adaptasi Siti Nurbaya yang dibawakan oleh Indonesia Kaya dan Bow Live, serta sutradara koreografer untuk premier indoor theme park terbesar di Indonesia, yaitu Trans Studio Bali dan juga Cibubur. Baik, langsung saja sekarang kita akan menyapa Kak Fenita. Kak Fenita, halo, selamat sore. Halo, selamat sore semua. Selamat sore Kak Fenita, sehat? Sehat, sehat. Puji Tuhan, sekarang sehat. Lagi posisinya itu ada di rumah ya, lagi di Jakarta ya? Oh, kalau saya sekarang lagi ada di Bali. Oh, sekarang lagi di Bali? di rumah di Bali. Oh, dia tuh keliling terus soalnya teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi di nggak di Indonesia, berarti lagi keliling Asia Tenggara. Lagi di Indonesia pun kita harus tebak-tebakan nih Kak Fenita lagi posisinya di mana. Baik, Kak Fenita, kan kita mengenal Kak Fenita ini sebagai seorang sutradara. Apalagi kalau kita membicarakan tentang serial musikal adaptasi Siti Nurbaya, itu kan keren banget di tahun 2021. Nah, tapi kalau Kak Fenita sendiri sebenarnya mulai mengenal dunia musikal, teater, mulai jatuh cinta tuh sejak kapan sih? Sejak tahun 2008. Saat itu saya masih di Indonesia, lalu dapat kesempatan beasiswa untuk belajar teater di Singapura, dan sejak saat itu saya full time professional actor, singer, dancer, director, koreografer sampai detik ini gitu. Dari awal memang punya cita-cita ingin masuk menjadi salah satu bagian dalam teater musikal. Kalau dari awal sih teater aja, lalu lama-lama jadi apa ya? Go to music gitu. Jadi makin dalam tentang musik, dunia musikal teater itu seperti apa. Jadi kalau intinya dari sesuatu yang besar menjadi sesuatu yang niche ya, yang mengerucut begitu. Wow, jadi kalau misalnya sekarang ini di antara adik-adik, teman-teman yang sedang menyaksikan dan punya cita-cita ingin bisa fokus, ingin menjadi seorang profesional di bidang teater, musikal, itu tidak mungkin, betul begitu ya Kak Fenita ya? Betul sekali, tidak ada yang tidak mungkin. Mau kemanapun di dunia ini 100% possible. Seru banget. Oke, kita mau kenalan juga untuk Teman Musikal, Teater Musikal Nusantara. Boleh dijelaskan ini sebenarnya teman-teman yang seperti apa sih? Teman-teman yang baik tentunya ya. Baik dan tidak sombong. Teman adalah theater company, professional theater company yang berdiri dari tahun 2018. Jadi kami bertiga awalnya di Singapura. Ketemu di Singapura, kita berkarya di sana, lalu berbondong-bondong kami pulang ke sini dan membangun theater company ini dan bertujuan untuk impacting generation supaya industri teater itu maju. Bisa loh, ada loh talented people membawa acara se-level Broadway ke Indonesia dengan talenta Indonesia begitu. Jadi siapa yang bisa mengatakan tidak kalau kita bilang bahwa suatu hari nanti Indonesia itu akan bisa punya karya yang nggak kalah dibandingkan Broadway. Kalau ada nih teman-teman seperti yang ada di Teman Musikal ini. Oke, jadi Teman Musikal itu tadi bertiga disebutkan. Yang pertama adalah Kak Fenita tentu saja. Lalu kemudian ada Kak Ivan Tangkulung, betul begitu ya? Betul. Kak Ivan Tangkulung itu kalau di sana sebagai, ntar aku lagi lihat contekan aku. Kak Ivan Tangkulung sebagai apa ya Kak Fenita di sana? Dia itu adalah komposer dari semua lagu-lagunya Teman dan juga sebagai music director. Jadi kita ada serial musikal adaptasi Siti Nurbaya, itu semuanya musiknya 100% Ivan yang buat. Itu keren banget, serius keren banget.
Kak Pinky udah nonton juga, tapi belum sampai ending sih, tapi sempat terhenti soalnya kemarin. Tapi dari episode 1 sampai episode 5, episode 4. 6 sampai 6. Saya masih sampai episode 4. Oh, itu bagian yang paling seru tuh, 4 tuh. Ya kurang dikit lagi. Oke, terus kemudian jadi Kak Ivan Tangkulung ini adalah komposer, musik director, and pianist. Terus kemudian ada satu lagi, Kak Chris Kevin Adefrid. Dia penulis bukan ya? Dia itu penulis dari serial adaptasi Siti Nurbaya juga gitu. Penulis, managing director, dan juga produser. Kadang-kadang sebagai director juga. Dan, semuanya bisa lah, multi talented. Dan ini keren ya. Jadi 3 talenta yang berbeda, yang pastinya sangat luar biasa, berkumpul menjadi satu, dan mereka inilah yang nanti akan menjadi juri sekaligus juga menjadi coach dari teman-teman yang mengikuti acara singing contest. Dan untuk itu, Kak Fenita kan akan memberikan pesan-pesan, akan memberikan materi juga yang sangat penting dan bermanfaat bagi teman-teman para calon peserta yang sebentar lagi akan segera berkompetisi. Untuk itu silahkan Kak Fenita, temanya apa yang dipilih untuk materi kali ini? Untuk materi hari ini saya akan lebih mendalami tentang apa sih singing, bagaimana caranya kita semua yang bisa menyanyi ini untuk next-nya. Apa sih setelah itu? Dan semoga harapannya bisa memberikan yang lebih better di babak kedua daripada sekarang. Wow, luar biasa. Baik, kalau begitu silahkan teman-teman, adik-adik untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh coach kita yaitu Kak Fenita, dan juga jangan lupa siapkan pertanyaannya teman-teman. Nanti yang mau bertanya boleh dituliskan di chat room, nanti akan dipilih sama miminnya dari Intiland, nanti akan di pop up dan akan dijawab langsung sama coach kita. Baik, kalau begitu Kak Fenita silahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, terima kasih. Saya mulai share screen sekarang ya. Baik, silahkan. Nanti tinggal bilang next aja ya Kak ya. Oh baik. Untuk sekarang apakah yang bisa terlihat? Dari Kak Fenita langsung? Dari saya langsung. Baik. Awesome. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui lebih banyak tentang teman teater musikal Nusantara itu apa sih? Bisa dilihat langsung di website kami www.temanmusikals.com. Di situ kita bisa lihat semua apapun yang kita telah lakukan. Selain serial musikal adaptasi Nurbaya yang masih bisa ditonton di YouTube, ada juga Rara J, yaitu adaptasi dari cerita rakyat Roro Jonggrang yang dimodernisasikan. Masih bisa ditonton di kanal YouTube Indonesia Kaya. Untuk panggung, kami telah melakukan Hairspray, The Broadway Musical. Saya berperan sebagai lead role-nya, Tracy Turnblad. Dan ada juga Into the Woods di tahun 2018. Dan juga acara-acara lainnya yang pastinya tidak kalah keren ya. Jadi saya selain sebagai sutradara, juga sebagai aktor, singer, dancer, dan juga choreographer. Alright, let's go to the slideshow right now, karena hari ini tujuannya itu adalah memberikan kalian lebih banyak masukan supaya di babak kedua bagaimana sih bisa better gitu. Jadi teman-teman, adik-adik, mama dan papa sekalian, kalau kalian memiliki kertas dan pulpen, atau mungkin bisa buka notes di handphone untuk mencatat, karena saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang kalian bisa jawab di rumah masing-masing gitu. Jadi prepare for that, karena di virtual singing contest ini saya akan lebih fokus di area of the singing. Amazing. So, judging kriterianya apa sih untuk kontes ini sebagai judge? Yang pasti vocal technique nomor 1. Jangan khawatir, ini adalah salah satu judging kriteria. Ada 3. Ini untuk tonal, breath support, intonation, diction, articulation, and dynamics. Untuk hari ini, seminar hari ini, saya akan mengupas lebih dalam lagi tentang dynamics. Yang kedua adalah performance, which is ekspresi dari wajah, meaning dan arti dan mood dari lagunya, delivery, cara kalian bernyanyi seperti apa, gesture, body language, setegang apa sih kalian, sesantai apa, sense of self, kalian itu siapa, dan juga storytelling. Storytelling saya akan jelaskan lebih lanjut lagi di PPT yang ini. Dan yang ketiga adalah overall design of the performance. Seleksi musiknya apa sih? Apakah cocok dengan kalian? Efektivitas panggung, pakaian, kostum, style, kreativitas, dan juga bagaimana sih kalian bisa impact audience member. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian merasa, oh vocal teknik aku kurang, karena masih ada 2
penjurian yang lain. Jangan khawatir kalau misalnya kalian, oh kostum aku kurang. Ada teknik, bagian teknik itu. Jadi semua tiga ini akan menjadi part of our consideration. Ya. So, kalian semua di sini bisa menyanyikan What's Next. Itu akan kita kupas tuntas di seminar pada hari ini. Sedikit tentang saya adalah aktor musikal yang tentunya berarti dalam nyanyian saya tidak hanya satu style. Saya pernah nyanyi rock musical, saya juga pernah menyanyi sesuatu yang klasikal, menyanyi di kafe tentunya with the pop and jazz, dan karakter yang gila, karakter yang tangguh, dan juga Tracy Turnblad in Hairspray gitu. Jadi apa artinya semua ini? Artinya saya harus menjadi seseorang yang versatile, tapi bukan hanya itu saja, saya harus memahami apa nih yang saya bisa lakukan, style apa nih yang bisa saya lakukan, yang akan kita kupas tuntas di slide berikutnya. So, next. Ini yang paling penting. Di style menyanyi apapun, kita harus tell the stories. Menceritakan tentang sesuatu. Sesuatunya itu apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Dinamika, emosi, dan tujuannya. Dan juga relationship kita dengan lagu yang kita bawakan gitu. Jadi lagunya tuh bukan hanya kosong saja dinyanyikan. Ada sesuatu, ada story-nya. Nah, ini pertanyaan nih untuk teman-teman semua. Siapa di sini yang bisa menyanyi? Angkat tangan. Boleh saya lihat angkat tangan siapa? Wow, banyak sekali yang mengangkat tangan ya. Semuanya bisa menyanyi. Bagus sekali mendengarnya ya. Next question is, siapa penyanyi favorit kamu? Tidak usah dijawab, ditulis saja di kertas atau ditulis di handphone kalian di notes ya. Siapa penyanyi favorit kamu dan kenapa kamu suka penyanyi tersebut? Ada alasannya, tangannya bisa turun sekarang. Ada alasannya saya menanyakan question ini ya. So keep the answer to yourself, tidak usah menjawab saya, ditulis saja di kertas kalian. Contohnya, penyanyi favorit saya adalah Christina Aguilera. Kenapa saya suka Christina? Karena tiap kali saya mendengarkan dia menyanyi, oh saya merasa dapat power dari dia. Contohnya itu. Saya juga suka Sutton Foster dari Broadway, karena setiap kali saya mendengar dia menyanyi, wah dia breath controlnya bagus banget, tekniknya bagus sekali, dan saya kalau nonton menjadi terinspirasi. Ya, contohnya itu. Silahkan ditulis dan dilanjutkan. Next slide. Dynamics. Jadi tadi jawaban yang tadi disimpan dulu ya. Disimpan dulu di kertas masing-masing, di handphone masing-masing. Saya mau share dulu nih, apa sih arti dynamics? Dari tadi saya bilang dynamic. Di mana-mana juga ada yang namanya dinamika ya. Untuk vokal, saya hanya akan sharing beberapa. Dan dari sini, audio dan visualnya itu bisa di mix and match gitu, seperti rujak ya. Untuk suara sendiri, ada beberapa suara. Chest voice, falsetto, opera, and nasal. Apa sih artinya? Kalau chest voice itu adalah cara kita berbicara sekarang. Jadi kalau saya berbicara seperti ini dan saya menyanyi ditambahkan sedikit teknik la 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 ya. Falsetto, sesuatu yang lebih berudara with more breath. La 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 la. Kalau chest itu stronger, kalau falsetto is more breath. La 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 la, chest, falsetto la 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 la. Ya, opera itu apa sih? Oh, dan kalau misalnya kalian mau coba sambil di mute ya, bisa dicoba sekarang sambil mendengarkan saya. Opera, seperti kalau misalnya mau mengantuk, yawning. Pernah nggak sih kalian yawning? And then with that yawn, sing. La 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 la. Berbeda kan daripada chest dan falsetto. Dan yang terakhir ada nasal voice quality. Vibrationnya itu ada di hidung. Dan ini adalah suara yang saya gunakan saat saya menjadi Tracy Turnblad. La 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 la. Hello. Jadi perbedaannya ya, chest la 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 la. Falsetto la 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 la. Opera la 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 la. Nasal la 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 la. Ya,
Dan ini bisa kalian explore masing-masing di rumah ya. Next, strength. Kekuatan, ada apa aja sih? Ada yang light, ada yang strong. Kalau light itu, ya, saya tidak mengeluarkan banyak energi untuk menyanyi. Ya, kalau strong, ya, begitu. Simple ya. Terakhir ada energi. Kalian adalah relax atau yang kontrol. Relax contohnya kalian menyanyi hampir tanpa projection. Seperti Billie Eilish contohnya. You are a bad control. La. Kebanyakan musikal itu semuanya dikontrol ya. Nah, maksud saya mix and match itu artinya apa sih? Coba kalian lihat di list kalian tadi. Penyanyi favorit kalian tadi. Menurut kalian, penyanyi tersebut memiliki kualitas suara yang seperti apa sih? Misalnya, saya Christina Aguilera kan favorit saya, dia itu suaranya, dia itu strong. Dan dia itu suaranya campuran antara chest dan opera. Dan dia itu benar-benar control. So, kalau dia menyanyi itu, well, I thought I know you, thinking that it was true. Something seperti like that. Dan penyanyi favorit saya yang lain mungkin Corinne Bailey Rae. Dia itu agak relax, terus dia light, terus dia agak nasal. And then the way she sings is, three little birds sat on my window. Something like that ya. Dan kenapa kita bertanya seperti ini? Karena penyanyi favorit kalian, siapa yang kalian dengar, itu kemungkinan besar adalah style yang kalian sukai. Kalian sukai dan kalian bisa jadikan baju kalian ya. So ini untuk sharing saja. Next slide. Setelah kita memilih lagunya. Saat kita memilih lagunya, seperti yang saya bilang di awal, kita tuh mau tell the story. Mau bercerita tentang sesuatu. Story-nya itu apa ya? Ada banyak sekali kan? Nah, di sini kita mau explore. Apa sih cerita kalian? Apa sih cerita saya? Apa sih ceritanya kalian, teman-teman di sini tentang kalian? Tentang relationship kalian dengan orang-orang sekeliling kalian. Dan yang ini, cerita ini bisa digunakan di lagunya. Maksudnya apa sih, Kak Feni? Maksudnya apa? So, ada lirik dibaca, dan dihubungkan lirik itu dengan cerita kalian, sesuatu yang personal, dan sesuatu yang benar-benar kalian relate secara emosi. Dan ini artinya adalah intention. Singing with intention, bukan hanya menyanyi saja. Pertanyaannya, nah ini dijawab juga di handphone kalian atau di kertas kalian. Dijawab ya, pernah nggak sih aku merasa bahagia? Pernah nggak sih aku merasa sedih? Pernah nggak sih aku merasa takut? Pernah nggak sih aku ngerasa marah? Terus jijik atau kayak kaget? Nah, kalau pernah, coba di list down deh. Kalau happy-nya itu, bahagia itu kapan? Gimana? Sama siapa? Kenapa? Kenapa bisa bahagia? Kenapa bisa sedih? Kenapa bisa takut? Ini coba kita bisa tulis. Mungkin waktunya kurang kalau untuk nulis semuanya, jadi ditulis dulu pertanyaannya, nanti bisa dijawab setelah seminarnya berakhir. Jadi mama dan papa juga bisa dibantu anak-anaknya, kakak bisa dibantu adik-adiknya ya. Semuanya dijawab dan secara detail. Contoh, saya tuh pernah bahagia sekali. Kapan? Oh, saat saya dapat hadiah ulang tahun dari papa. Kenapa saya bahagia? Karena ini pertama kalinya papa saya kasih saya hadiah ulang tahun. Jadi ada rasa bahagianya, ada rasa harunya. Contohnya sedetail itu ya. Dan semuanya di emosi-emosi lainnya. And then next slide. Setelah ini untuk sharing, ini penting untuk diketahui. Basic emotion itu ada 6. Di sini pasti pernah nonton Inside Out ya. Inside Out dari Pixar. Itu kan ada different emotions. Nah, saya mau share purpose-nya itu apa. Contoh, happiness, perasaan bahagia. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kita, apa sih yang penting di hidup kita? Apa sih kita nih maunya apa? Apa sih yang kita bahagia? Nah, itu momen tersebut yang penting untuk diingat seumur hidup. Sadness, kesedihan, untuk apa sih? To connect us with those we love. Kalau kita sedih, ayo kita connect, ayo kita
ngobrol dengan mama, dengan papa, dengan kakak, dengan adik. Jangan sendiri ya kalau misalnya kalian sedih. Next, fear, rasa takut. Rasa takut itu apa? Seperti di Inside Out. Rasa takut itu untuk melindungi kita dari sesuatu yang berbahaya, dari situasi, dari benda-benda yang berbahaya. Penting. Dan next, rasa jijik untuk sama melindungi kita dari sesuatu yang tidak sehat di dalam dan di luar badan. And then number 5, anger, marah, untuk melawan masalah, especially for equality in social situation. Jadi seringan kalau marah itu di situasi yang sosial ya. Dan yang terakhir adalah surprise, kaget. Untuk apa sih rasa kaget? Biar kita bisa fokus di situasi-situasi yang baru. Jadi ini penting untuk diketahui bahwa feeling, sometimes you don't have a choice, you don't have a choice what feeling you have, tapi apa yang bisa dilakukan setelah itu. Nah, ini adalah yang sesuatu yang penting ya. Next slide we have. Kalian semua pasti udah punya lagu-lagu kan? Lagu yang dipilih, lagu yang direkam untuk dikirim untuk babak 1. Nah, mari kita gali lebih dalam. Apa sih yang bisa digali? Yang pertama adalah subtext, arti dari kata tersebut. Jadi kalau misalkan saya bilang rainbow, tetapi kalau saya merasa, marah akan rainbow itu karena kesel, berarti cara saya ngomongnya rainbow. Kalau misalnya saya bahagia, rainbow. Seperti itu. Jadi subtext itu merubah bagaimana cara kita menyanyi. Dan ini adalah important words to highlight bersama dengan emosi yang tadi telah saya jabarkan. Jadi pertanyaan adalah, yang pertama, kamu itu siapa? Simple. Jadi contoh, mungkin lagu yang saya pilih adalah Somewhere Over the Rainbow by Judy Garland. Saya itu siapa? Nama saya Venita. Saya umur bla 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 dan saya tinggal di next question is, saya di mana? Di lagu ini saya itu ada di mana? Somewhere Over the Rainbow. Di kapan? Jam berapa? Karena kalau di siang hari atau di pagi hari atau di malam hari, energi badan kita itu beda ya. What do I want? Di lagu ini apa sih yang saya mau? Kenapa saya mau ini? Bagaimana cara saya mendapatkannya? Dan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkannya? Contoh ya, Somewhere Over the Rainbow. Saya ingat waktu tahun lalu 2020 saat lockdown. Aduh, sedih banget waktu itu ya. Pengen banget keluar rumah, pengen banget keluar kota, pengen dah pokoknya explore the city, keluar dari rumah. Kenapa? Karena udah lama gak keluar rumah. Sumpek di rumah. Apa sih yang harus saya lakukan untuk overcome it? Nothing. Just being still, doing other activities other than going out yang di rumah, biar kita aman di rumah. Jadi bagaimana cara saya menyanyikan dengan cerita yang saya mau jabarkan? Kalau kosong, simple. Somewhere over the rainbow, way up high. Nah, ini tanpa cerita. Kalau dengan cerita saya yang barusan, saya akan menyanyinya seperti Somewhere over the rainbow, way up high. Ya, perbedaannya apa? Yang satu kosong, yang satu ada isinya. Paham? Next slide. Finally, kita latihan dengan cerita yang kita punya, kita gabungkan dengan lagu tersebut. Dan ini di mana kita ada trial and error. Kita ada mock performance, direkam untuk di-analyze, ya. Di-analyze masing-masing. Jadi, pertama, paling penting, hafalkan lagunya. Kalau kalian belum hafal lagunya, dan kalian masih baca, nah itu tentu saja akan berbeda ya, bagaimana cara kalian menyanyikannya dan daripada kalau membaca. And then next, latihan, rekam masing-masing, dan coba jadi juri masing-masing. Kalau di kompetisi ini kan kita jurinya ya. Coba deh kalau kalian jadi juri diri sendiri. Itu apa aja sih yang menurut kalian masih bisa diimprove? Biar nantinya di akhir saat kalian dijurikan oleh kami, itu sudah hasil yang paling memuaskan yang telah kalian berikan. Gitu. Next, tulis setelah menonton kembali rekamannya, apa sih yang kamu suka? Lalu, apa yang kamu bisa lakukan better, ya. And then next, dapatkan feedback from others, dari mama, dari papa, dari teman, dari tetangga, gitu.
Dan yang terakhir adalah ulang prosesnya dan discover. Jadi kalau misalkan saya merasa, oh mungkin saat tahun lalu 2020 itu saya nyanyi sama Robert Rainbow, kayaknya kurang cocok deh. Kalau misalnya saya menyanyikannya dengan sedih. Mungkin saya menyanyikannya dengan gembira kali ya. Somewhere over the rainbow. Atau seperti tadi yang dynamics, saya mau menyanyikannya dengan marah. Somewhere over the rainbow, so way up high. Ya kan? Sesuatu yang paling unik sesuai dengan cerita kalian. Jadi makanya kalau misalkan kalian memilih lagu yang sama dengan teman-teman lain, itu hasil akhirnya akan berbeda karena kalian adalah orang yang berbeda. Lalu apa sih yang dilakukan? Be creative, karena ini juga masih kompetisi. Explore, apa sih yang bisa kalian lakukan dari rumah? Contohnya, dengan props atau kostum yang bisa kalian cari di rumah. Jadi kalau misalkan kalian mau sambil ada cerita nih, oh aku sambil haus nih minum, aku mau bercerita tentang waktu itu kakek aku gitu. Pakai props, pakai kostum, bebas. Jadi tidak hanya kosong saja. Camera angle. Jadi untuk angle kamera bisa yang close up, bisa yang medium shot, bisa yang long shot, bisa dari samping. Ini akan menceritakan sesuatu yang berbeda ya, sesuai dengan anglesnya. Different type of singing style dan dynamics yang telah saya jabarkan di awal. Dan juga different stories in your life. Kalau misalnya bukan bahagia, mungkin sedih. Kalau misalnya bukan sedih, mungkin kecewa atau mungkin apa. Dan juga facial expression. Kalau tadi kita ada 6 basic emotion, kalau kita bahagia, beda kan? Kalau kita marah, beda kalau kita kecewa atau lapar, beda kalau misalnya kita disappointed, ya. Coba dipakai semua ini dari your eyebrows, your eyes, your lips, your cheek, your teeth, okay? Badannya juga pasti berbeda. And then last but not least, body language movement. Akan berbeda kalau misalnya kalian menyanyi tidak bergerak sama sekali atau malah kebanyakan gerak. Jadi kita tuh harus mencari sesuatu yang fokus, yang still, tapi masih bercerita. So connect dengan kamera tersebut. Kamera adalah teman. Berceritalah pada teman kamu gitu. Jangan takut, karena itu pasti terlihat di body language ya. Lalu prosesnya untuk dirangkum seperti ini. Kita bertanya, kenapa saya menyanyi, kenapa saya perform, lalu eksplorasi. Ini rangkuman ya. Apa sih yang membuat saya bahagia, sedih, emosi, pernah nggak sih? Dan ditulis, siapa sih inspirasi saya, penyanyi favorit saya siapa, dan lain-lain. Lalu setelah itu riset, apa sih kompetisi ini, siapa judge-nya, siapa kompetitor saya, siapa penontonnya, dan pick the song. Apa sih yang aku ini bisa ceritakan dengan spesial? Apa sih cerita yang menurut aku impact-nya besar sekali, yang aku bisa jabarkan dengan pede? Ini cuman aku yang punya. Dan yang terakhir adalah rehearse tadi. Mock performance, trial, and analysis, trial and error. Dan dari sini, kalau kalian mengikuti semua step by step ini, dijamin 100% performance kalian untuk babak kedua akan lebih better daripada babak ke-1 ya. And then, important note, untuk kalian yang masih merasa tidak pede, ya, ada beberapa hal yang kalian bisa 100% lakukan meskipun kalian tidak memiliki talenta. Ya, so 10 things that require zero talent. Being on time, work ethic, effort, body language, energy, attitude, passion, being coachable, doing extra, being prepared. Ya, jadi kalau kalian memiliki minimal ini saja, ini yang di sini, talenta itu adalah nomor 2. Ya, talenta dan hard work. Pernah mendengar saying bahwa talenta hanya 10% dari pekerjaan, 90% sisanya adalah pekerja keras. So this is one of it. Kalian tidak memiliki, membutuhkan skill yang ekstra untuk 10 hal ini ya. Dan yang paling terakhir saya mau jabarkan adalah, there is a thing called mistake, but mistakes are not failure. The only failure is if you never try at all. Ada sesuatu yang dinamakan kesalahan. Tetapi kesalahan bukanlah sesuatu yang berbentuk failure, kegagalan. Gagal
itu kalau kalian tidak pernah mencoba sama sekali. Jadi saya mau memberikan tepuk tangan yang besar untuk teman-teman hari ini yang sudah pasti mengikuti kompetisi ini, karena kalian adalah teman-teman yang sangat berani, dan semoga seminar hari ini bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk kalian babak kedua, so that your performance is so much better than before. So sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih Kak Fenita. Oke, jangan kemana-mana karena sekarang saatnya kita untuk mengundang buat semua peserta dalam acara kita kali ini untuk bisa bertanya kepada Kak Fenita. Dan ya ampun, menyaksikan Kak Fenita kasih presentasi kayak ngelihat orang lagi perform ya teman-teman ya. Ini mungkin bisa menginspirasi adik-adik bahwa ternyata memang ekspresi itu penting sekali. Mana ekspresinya? Tadi kita sudah menyaksikan Kak Fenita dalam menyampaikan, membuat kita mudah untuk paham karena yang disampaikan tidak hanya materi, tapi kita juga bisa melihat bagaimana Kak Fenita membawakan lagu dengan nada-nada yang berbeda, dinamiknya berbeda, lalu kemudian ekspresinya pun berubah-berubah, tiba-tiba kayak anak kecil, tiba-tiba kayak orang lagi marah. Jadi yuk, untuk teman-teman silahkan yang mau bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaannya, bukan melalui kartu pos ya, yang pasti lewat chatroom aja langsung ditulis namanya siapa, pertanyaannya apa. Dan ini memang penting sekali karena memang apa yang disampaikan oleh Kak Fenita tadi akan bermanfaat buat teman-teman pada saat memasuki ke babak berikutnya. Dan mungkin buat para peserta yang saat ini sedang menyaksikan, adik-adik, para mama, para ayah, para papa, bunda ya, dan ingin bertanya lebih jauh mengenai singing contest ini, bisa langsung saja menghubungi panitia acara. Kalau mau telepon, SMS atau WA bisa ke Kak Indra. Kak Indra tuh di 0813 3477 1858. Saya ulangi tadi kebalik nomornya, 0813 3477 1858. Atau kalau misalnya lebih mudah melalui IG, bisa langsung ke IG-nya Intiland Events, di DM aja, nanti akan langsung dijawab sama para panitia. Baik, silahkan sekali lagi buat yang mau bertanya bisa langsung dicek pertanyaannya, ditulis aja di sana, nanti akan di pop up di sini dan dijawab langsung sama Kak Fenita. Coba sekarang Kak Pinky mau menyapa lagi Kak Fenita. Iya. Kak Fenita udah minum? Udah. Aduh, Kak Fenita keren banget ya. Padahal tadi tuh sedang menyaksikan Kak Fenita itu adalah presentasi, bukan perform ya Kak ya. Tapi betul. Kan ini tadi yang kita paparkan presentasi Kak Fenita ini adalah untuk para peserta di singing contest. Tapi tadi Kak Pinky tuh melihat Kak Fenita tuh memberikan penjelasannya itu kayaknya udah bukan masalah vokalisasi aja, tapi semua lengkap banget dari masalah ekspresi, lalu kemudian bagaimana mengubah suaranya, ekspresi nggak cuma di mimik wajah, tapi ternyata dari suara pun juga ada ekspresi. Apakah menjadi seorang penyanyi itu kita juga harus menguasai itu, meskipun pada akhirnya mungkin kita nggak terjun dalam bidang teater? Tentu saja tidak harus menguasai 100% ya, tetapi bentuk eksplorasi ini menurut saya itu penting, karena di usia-usia yang masih seumuran teman-teman di sini ya, seumuran adik-adik di sini, itu kita itu masih memiliki pita suara yang fleksibel. Kalau sudah seumuran saya ini sudah agak susah ya mau dibawa jalan-jalan ke atas ke bawah sana 20 sini. tahun ya maksudnya ya. Iya betul. Jadi kalau misalkan kalian eksplorasi itu tujuannya untuk apa? Untuk tahu nanti kalian mau dibawa kemana suara itu. Gitu. Oke, berarti fleksibilitas suara seorang calon penyanyi atau seorang penyanyi itu bisa sampai range usia berapa sih Kak Fenita? Sebenarnya kalau misalkan rutin latihan terus, itu sampai umur berapapun juga masih bisa. Kalau saya kan sudah agak jarang performing, jarang latihan, jangan dicontoh jarang latihan itu karena sudah menjadi sutradara, koreografer. Latihan. Iya, latihan itu adalah yang paling penting. Dan juga satu hal yang lebih penting lagi, istirahat juga sebenarnya bentuk dari latihan. Kan ada yang kayak terus digenjot untuk latihan itu kan. Bener. Itu menurut saya sesuatu yang tidak sehat gitu. Karena istirahat, rest is also part of the practice gitu. Jadi kalau misalkan udah lelah ya udah done for the day gitu. Semakin kalian experience akan semakin paham. Ini limitnya aku berapa.
per hari mungkin bisa berapa jam begitu. Tapi kalau misalnya untuk adik-adik di sini masih pada muda-muda ya, mungkin masih bisa menyanyi dari hari ini sampai hari besok ya. Tanpa berhenti. Iya sih, kalau yang ikut di acara singing contest ini kan ada 2 kategori usia ya. Ada yang 9 sampai dengan 11 tahun, ada yang 12 sampai dengan 14 tahun. Nah, kalau kira-kira dengan usia-usia seperti demikian, berarti idealnya latihan itu sehari berapa jam, dalam waktu 1 minggu berapa kali tuh, Kak Venita? Kalau untuk pertanyaan itu sebenarnya lebih tergantung individu dan tergantung tinggalnya di mana ya. Kalau misalkan latihannya di rumah dengan keluarga lain, tentunya harus ada kerukunan di rumah tersebut ya. Jadi mungkin 1 jam 2 jam supaya keluarga lain tidak terganggu. Atau kalau misalnya kalian punya studio yang spesial, oh itu bisa berjam-jam juga tidak apa-apa. Tapi kalau a rule of thumb, kalau sudah melebihi 2 jam itu sudah harus agak sedikit pelan-pelan karena pita suara juga sebenarnya bisa rusak ya, bisa memiliki nodule kalau misalkan terpakai berlebihan gitu. Jadi menurut saya even 1,5 jam kalau misalnya terus-terusan itu juga harus istirahat setelah itu. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya mau ketemu sama kompetisi nih, latihannya tambah heboh kan, biasanya harus malah diforsir. Itu justru yang sebaiknya tidak dilakukan begitu ya, tetap sesuai dengan kadar standarnya. Baik, nah ternyata untuk pertanyaan nanti nggak di pop up ya, tapi kita akan melihat melalui live chat. Apakah sudah ada teman-teman? Kalau ada boleh diperlihatkan. Oke, yang di atas ya. Oh banyak sekali Kak, banyak sekali. Oke, kita akan melihat ini ada dari Alma. Yes, Alma, Albert, nama orang tuanya Albert, namanya Alma. Bagaimana cara memberikan ciri khas kita sendiri pada saat kita menyanyikan sebuah lagu? Tadi kan Kak Pinky sempat mendengar pada saat disampaikan bahwa mau lagunya sama, kalau yang membawakan orangnya beda, tetap aja jadinya beda. Nah, ini rupanya Alma mungkin tertarik dalam materi itu. Silakan Kak. Betul sekali. Ini Kak Pinky juga bisa menjadi pembicara ya. Nextnya saya kasih aja PPT-nya. Soalnya yang ngasih materinya tadi keren banget. Jadi ikutan tertarik gitu menyaksikannya. Terima kasih. Jadi yang tadi saya jabarkan itu kamu cerita tentang kamu apa? Mungkin kamu pernah ke kebun binatang, tapi teman kamu juga pernah ke kebun binatang, tapi kan pengalamannya berbeda gitu. Apa sih yang bisa kamu ceritakan dari pengalaman kamu di lagu tersebut? Jadi itu akan memberikan ciri khas yang berbeda saat kamu menyanyi dan saat teman kamu menyanyi, gitu. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Alma. Lalu kita lanjutkan kembali. Oh, Alma the Explorer, namanya temennya Dora ini. Why do we have to sing with a pitch? Dari Yes, Sachio namanya. Ini peserta juga. Sachio, we have to sing with a pitch because the song have pitch. Kalau kita off pitch berarti fals ya kan? Simpel banget alasannya. Yeah, so I think is that what you mean? Mungkin kamu lebih elaborate lagi gitu. Pitch dalam artian apa? Karena kalau misalkan pitch dalam artian melodi, tangga melodi itu itu harus exact. Jadi kalau misalnya tidak exact itu akan fals. Dan kalau kamu mendengarkan penyanyi yang fals, itu jadinya kurang nyaman juga kan ya, agak miring gitu. So it's very important to sing with pitch. Oke, itu tadi sudah terjawab ya, Sachio, thank you. Kita lanjut lagi, ada dari Naomi. Naomi bertanya, how to overcome stage anxiety? Banyak sih ya yang ngerasa kayak gitu. Sebenarnya bagus, begitu sampai di atas panggung, duk 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 duk. Iya betul. Untuk sekarang saya dengan pengalaman sebanyak ini juga masih ada stage anxiety sekarang. Itu ada masih tegang loh sampai sekarang. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari performance dan juga dari performer gitu. Levelnya tentu saja akan berbeda. Semakin banyak kita manggung, semakin sedikit anxiety-nya gitu. Jadi ada sesuatu yang namanya familiarity. Semakin kita familiar dengan sesuatu, semakin sedikit kita akan menjadi anxious dengan hal tersebut. Bukan performing aja ya, tetapi semuanya di hidup kita. Semakin familiar, semakin less anxious. Jadi saran saya adalah untuk terus-terusan mencoba.
Hari ini anxious, level 10, besok level 9. Besoknya lagi level 8, besoknya level 7. Dan seterusnya. Begitu. Wah, sekarang nih Kak Pinky baru bisa melihat nih wajah dari para peserta. Iya ya, memang pantesan harus dipanggil adek-adek ya. Halo adek-adek. Oke, terus berikutnya kita lanjut lagi pertanyaan dari Nani. Tegar, sorry. Nani itu berarti nama mamanya ya. Tegar, kalau anak saya ditanya siapa penyanyi favorit pasti bilangnya nggak ada. Itu bagaimana ya Kak? Kita jadi tidak bisa menentukan mau ke arahnya kemana atau genrenya, itu jadi nggak tahu nih cocoknya apa. Silahkan. Ini orang tua ya yang bertanya. Ya, jadi tua yang sangat ini perhatian sama sebenarnya anaknya. juga apa ya, di usia-usia yang mungkin belum tahu dia mau ke arah mana. Jadi pertanyaan ini itu harus terus ditanyakan semakin umurnya bertambah gitu. Kalau misalkan, dan sebagai orang tua harus be okay with the child not having the answer. Jadi bukannya malah kamu harus ada jawaban, itu bukan hal yang semestinya dilakukan, tapi lebih ke kamu belum punya jawaban sekarang. Ya sudah, mari kita eksplorasi lagi nih dengan cara coba dengerin lagu ini, coba dengerin lagu itu, coba dengerin lagu ini. Yang mana yang kamu lebih srek gitu, yang mana yang kamu lebih suka. Bukan hanya penyanyi saja, tapi lagu, tipe lagu, dan juga dengan cara dia menceritakan, itu kita sebagai orang tua harus lebih open gitu. Tidak apa-apa kalau masih belum punya jawaban, nantinya akan ada, tetapi juga tidak bisa dipaksa untuk memiliki jawaban. Karena nantinya akan berdampak dengan psikologi lah. Tetapi untuk sekarang tidak apa-apa. Diberikan cipratan-cipratan saja. Dicoba ini, coba itu, coba ini, dan coba itu. Nanti pasti ada jawabannya. Itu Kak Pinky jadi penasaran, jadi pengen tahu kalau dari Kak Fenita sendiri menemukan penyanyi idolanya tuh usia berapa, dan pada saat usia itu orang tuanya Kak Fenita tuh seperti apa sama Kak Fenita? Apakah tipe yang biarin aja deh terserah kamu mau jadinya apa, atau mengarahkan atau agak nge-push juga, atau seperti apa? Karena kan kita tahu ya anak-anak tuh kadang-kadang moodnya naik turun loh. Kadang-kadang orang tua kan sayang potensinya, ini loh potensinya. Nah itu seperti apa tuh Kak? Betul, kalau misalkan saya dulu karena orang tua saya sangat suka dengan Michael Jackson, sangat suka dengan Britney Spears, sangat suka dengan Utada Hikaru dulu ya. Jadi itu musik yang selalu yang dimainkan terus-terusan di mobil atau di rumah, atau kalau dulu ada disk yang besar itu loh, kaset yang besar. Jadi dari situ saya bisa, saat saya mendengarkan orang tua saya mendengar lagu itu, saya jadi ada beberapa yang ternyata saya suka juga nih yang ini. Yang ini saya nggak suka gitu. Jadi kalau misalkan orang tua saya memainkan itu, saya lari ke kamar gitu denger yang lain gitu. Orang tua saya bentuk-bentuknya lebih ke tidak begitu peduli bagaimana perkembangan saya juga. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang pro dan cons ya, plus dan minus. Plusnya adalah jadi saya memiliki ruang nih untuk mencari eksplorasi sendiri ya? Gitu. Cons-nya adalah tidak ada yang membantu saya untuk menyatakan nih apa nih yang benar-benar saya rasakan, karena di usia dini itu saya belum tahu saya ini lagi begini, ini tuh artinya apa. Jadi yang emosi yang tadi saya jabarkan, 6 emosi itu belum tentu anak-anak itu mengerti. Ini ternyata marah, ini ternyata bahagia, ini ternyata sedih gitu. Untuk menghubungkan dengan pernyataan itu masih harus diarahkan. Tetapi untuk eksplorasi, menurut saya bagusnya untuk dibiarkan dan diberikan seperti saya di expose kepada musik-musik yang berbeda. Jadi saya juga tahu saya mau ke arah yang mana gitu. Itu jawabannya. Jadi bukan mengarahkan, bukan memaksa, tapi diberikan banyak pilihan supaya anak memilih sendiri. Wah, ini bisa dicoba nih, mungkin buat mama, papa, ayah, bunda yang sedang mengikuti bisa dicoba. Kalau anak-anak tiba-tiba merasa jenuh gitu ya, aku bosan nih sama aliran musik yang gini-gini terus, nggak apa-apa, berarti diperkenalkan kalau musik itu kaya. Betul begitu ya Kak ya? Betul sekali. Kita cek lagi ya, ini pertanyaan berikutnya. Ini Satya tadi udah ya? Nggak apa-apa? Satu lagi boleh? Oke, nggak apa-apa deh. Skip? Skip. Turun. Gimana ini? Oke, coba kita cek. How to know that we are sure for the energy?
for the energy to sing? Oh, How to saya do kurang that, paham dear? ya pertanyaannya How apa. to Tapi kalau know energi tadi that kan we seperti are yang saya sure share, ada for yang the light, energy? ada yang strong kan. Jadi caranya kita mengetahui untuk apakah ini memilih benar atau salah energi ya? adalah dicoba. Kalau hanya dipikirkan, kita nggak tahu nih cocok atau nggak. Dicoba, direkam, dan ditonton sendiri. Nah, dari situ pasti ada jawabannya. Jadi dicoba dulu, nanti mereka sendiri yang memutuskan mana yang paling oke. Berarti bagaimanapun juga bentuknya itu adalah subjektif ya? Suka Betul. nggak sukanya si yang penyanyi, betul begitu ya? Betul sekali. Ada yang bilang kalau misalkan Adele itu penyanyi yang sangat bagus. Ada yang bilang dia tuh penyanyi yang sangat jelek. Loh, kok subjektif sekali kan berarti. Cara menyanyi pun ada banyak. Ada cara menyanyi perut, ada diafram, ada banyak DSB gitu. Yang penting adalah safety. Kalau kita bisa menyanyi tanpa melukai diri sendiri atau orang-orang di sekeliling kita, itu aman, 100% aman. Baik kalau begitu. Kita lanjut lagi Kak Fenita. Siap-siap Kak Fenita di Berondong. Ini ada dari Nurani. Bener ya, dari Nurani. Kak Fenita, Rara, yang nanya anaknya langsung. Rara mau tanya, kalau kita saat sedih tapi lagu yang kita nyanyikan lagu gembira, bagaimana caranya ekspresi kita bisa tetap menunjukkan gembira ya Kak? Maksudnya Dek Rara, maksudnya Dek Rara, tipsnya bagaimana ya Kak? Oke, memang ya hidup itu nggak lurus-lurus aja sayang, selalu banyak cobaan dan godaan. Tapi ini pertanyaan bagus sekali, silakan Kak Fenita. Ini pertanyaan yang agak sedikit menyangkut filosofi ya, menyangkut sesuatu yang lebih human ya. Bagaimana kita tidak berbohong saat kita menyanyi. Kalau lagi sedih dipaksa untuk nyanyi gembira itu pasti nggak mungkin dong. Berarti artinya kita berbohong. Bagaimana sih caranya kita tidak berbohong dengan jujur? Kalau kalian sedih dan menyanyikan lagu gembira, itu artinya kamu sudah memasukkan label dari lagu tersebut. Kenapa lagu ulang tahun, selamat ulang tahun, ya kan? Itu sudah di label seperti lagu gembira. Salah. Meskipun lagunya seperti itu, kita bisa kok menyanyikannya dengan mood apapun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, ya kan? Tisu. Bisa juga. Dan maksud saya adalah bukan hanya labeling saja ya, tetapi kalau misalkan kamu memaksa diri kamu untuk menjadi sesuatu yang you are not, itu nanti ujung-ujungnya balik ke kamu lagi gitu. Kalau misalkan kamu lagi sedih, coba deh nyanyikan lagunya dengan sedih. Coba nyanyikan lagunya dengan kamu yang sekarang itu. Dan nantinya, ke depannya, nah itu bisa digabungkan tuh. Karena kalau kamu sedih saat sekarang, besok apakah kamu akan sedih lagi? Kita kan belum tahu gitu. Tapi yang saya tidak anjurkan untuk lakukan adalah saat kamu sedang emosi ini, tapi kamu ya udah deh gini aja gitu. Jangan untuk di usia yang dini ya. Untuk di usia saya mungkin iya ya, karena ada profesionalitas gitu. Ini kan bentuknya kompetisi, masih belum bekerja sama dengan orang lain, belum diharuskan untuk menjadi sesuatu that you are not gitu. Untuk kompetisi ini saja, itu saran saya. Ya, apakah clear? Jadi mumpung di usia yang masih boleh jujur dengan ekspresi apa yang ada di hati, lakukanlah. Nanti kalau sudah kayak Kak Fenita, kamu udah nggak bisa. Harus profesional, ada kata-kata itunya. Lanjut. Oke, dari Yovelin. Hai Kak. Hai, mau tanya bagaimana caranya pakai teknik belting yang healthy? Bener? Tanda tanya. Thank you. Nice question. Mungkin bisa dicampur jawabannya dengan pertanyaan selanjutnya dari Coach Lewis ya. Kak, gimana cara melatih nafas supaya suaranya kuat saat bernyanyi? Apakah harus olahraga? Kak Fenita olahraga nggak? Saya sekarang udah jarang olahraga, tetapi masih melakukan warm up dari teknik pernafasan. Jadi kalau misalkan untuk yang di sini, nah ini kan kita ada perwacaraka juga nih, sekalian kalau misalkan yang mau mendalami lebih dalam tentang teknik vokal, bisa lebih ke sana. Tapi kalau misalnya saya mau sharing, ada beberapa, which is yang nomor 1 adalah nafas, teknik nafas. Kalau misalkan nafasnya nggak kuat, beltingnya nggak akan kuat. Sebelum kita bernyanyi, sebelum ada suara, harus latihan nafas dulu.
Satu teknik yang paling simple, kalian kalau punya straw sedotan, dan punya gelas dengan air yang sedikit, coba kalian inhale and exhale, gitu, dan make sure the bubble that comes out from the water is even. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah gitu. Itu satu. Yang kedua adalah untuk breathe out for 20 counts, breathe in, breathe out 24 counts, breathe in, breathe out for 30 counts, breathe in, breathe out for 35 counts. Jadi lebih banyak biar diafragmanya itu kuat. Jadi itu yang paling dasar lah. Itu sudah terjawab semua Kak, yang pertanyaan tadi yang nomor 1 yang healthy? Iya, betul. Sudah terjawab ya, baik. Coba kita lanjut lagi yang berikutnya. Banyak ya? Kan ini banyak loh Kak, gimana nih Kak, nggak apa-apa ya? Nanti kalau misalnya waktu itu habis tahun depan ya di studio. Hai Kak, mau tanya, kan saya biasanya jadi aktor di musical theater, wow. Tapi saat bernyanyi kita biasanya kan juga dancing. Itu gimana ya Kak caranya biar suara itu bisa stabil atau terkontrol? Iya loh ya, kayak Christina Aguilera, Agnes Monica. Itu mereka bisa bernyanyi dan suaranya stabilnya tuh seperti apa ya caranya? Seperti yang saya share barusan, nafas. Kalau bisa kontrol nafas, kalian pasti bisa kontrol suara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah latihan. Jadi kalau kalian tahu kalian harus nyanyi sambil nari, latihannya juga harus nyanyi sambil nari. Contohnya Beyonce. Setiap hari dia pas muda itu selalu di treadmill sambil nyanyi. Coba kalian bayangin, dia lari di treadmill sambil nyanyi. Wow. Nah itu bentuk latihannya Beyonce. Bentuk latihan kalian gimana? Kalau sudah ada tariannya, coba kalian latih terus-terusan. Pas pertama nyanyi sambil nari pasti tidak akan bagus. Jangan harap pertama, kedua, ketiga itu langsung bagus ya. Enggak, ini adalah proses. Jadi saran saya itu untuk latihan nyanyi sambil nari. Treadmill adalah satu hal yang bagus karena kan itu gerakan yang agak statis kan, terus-terusan diulang-ulang. Iya. Kalau kalian bisa itu apapun, sambil nari, sambil jungkir balik, sambil lompat-lompat juga pasti bisa. Iya, Gitu tapi ini juga kalau ngelatih nafas biasanya kalau lagi ke mall itu sambil ngobrol Kak, melatih nafas ya. Lanjut lagi. Kita cek. Kak, ini rasanya semua peserta ini benar-benar antusias sekali untuk bisa dijawab nih. Mudah-mudahan cukup ya. Anti, aduh keponakan. Mau tanya, umur Hanil, oh namanya Hanil. Umur Hanil kan masih 6 tahun. Oh, so cute. Hanil hanya bisa vokalnya lurus, belum bisa melengking-melengking. Gimana Anti supaya suaranya Hanil bisa melengking atau boleh tetap lurus aja? Sebenarnya boleh nggak boleh itu boleh ya. Di dunia ini apa sih yang nggak boleh? Tetapi kalau misalnya kamu mau melatih, semuanya itu butuh proses. Jadi tadi yang pertama adalah breath, nafas. Yang kedua adalah stamina. Yang ketiga adalah pitch control. Jadi kalau misalnya kamu punya piano, tangga nada, itu harus dilatih supaya kupingnya tidak melenceng. Tadi seperti pertanyaan yang pitch. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Suara itu harus benar-benar akurat. Dari situ latihan vibrato. Dari situ latihan tangga nada supaya kalian bisa increase your range. Kalau dulu saya cuma bisa nyampe ke F4 gitu. Sekarang sudah bisa ke atas. Jadi kalau misalnya piano itu di tengah tuh C3 kan? C, kalian range-nya turunnya bisa sejauh apa, naiknya bisa sejauh apa. Nah, naik terus turun. Kalau misalnya udah mampet banget, turun lagi. Itu terus-terusan diulang sampai kalian bisa naikin. Turun, naikin lebih tinggi. Turunnya juga turunin lebih jauh. Jadi dibuka, direnggangkan secara bertahap, jangan langsung gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau melengking ya tadi bahasanya, itu prosesnya harus little by little, satu-satu. Tapi dengan metode yang tepat gitu, metode yang pelan-pelan. Jadi seperti rumus ya, rumus A, rumus B, rumus C, rumus D. Begitu saran saya. Berarti kalau misalnya usia 6 tahun, terus mau belajar suara melengking, alangkah baiknya tetap didampingi oleh memang guru yang profesional ya, supaya bisa terjaga suaranya.
Oke, baik kalau begitu. Ini notes ya buat para bunda. Tapi bagus juga ya kalau misalnya ayah bundanya ternyata juga merupakan guru musik, guru vokal. Jadi enak nih. Satu pertanyaan lagi kita akan jawab, silahkan. Yang di bawah, dari Sherlyn, betul ya? Sherlyn, ini soalnya kan di studio tuh cahayanya. Sherlyn, how can you contain your... yang mana? Benar Sherlyn ya? How can you contain your energy and get it out in the night, in the right time? Oh, in the right time. Bagaimana Kak? Actually, you never contain your energy. Gitu. Ini adalah pemahaman yang kurang tepat ya. Kalau misalkan di umur yang masih belia ini kalian ingin mengekspresikan sesuatu, ini note untuk orang tua juga, penting untuk dikeluarkan. Gitu. Kalau misalkan anaknya mau menangis, keluarkan tangisannya, tetapi di jangka waktu yang healthy ya, yang tidak merugikan orang-orang di sekeliling, yang tidak merugikan diri sendiri. Kalau misalkan dia mau merasa marah ya, dikeluarkan, tapi keluarkannya juga bukan dengan tantrum, bukan yang merugikan. Bisa dengan menulis jurnal, bisa dengan dikeluarkan dengan nyanyian, bisa dengan aktivitas seperti berenang atau karate atau segala macam. Yang penting dikeluarkan. Nah, bagaimana cara because your question is how do we use our emotions, right? How do we use that at the right time, which is when we want to perform? Ada satu acting teknik yang namanya sense memory. Ini tuh dimana ini agak sedikit lebih teknis, nggak apa-apa ya, aku sharing aja. Yang tadi saya minta kalian catat, pernah nggak sih saya merasa bahagia? Pernah nggak sih saya merasa sedih? Pernah nggak sih saya merasa kesal? Itu ditulis dan diingat-ingat gitu. Jadi kita tuh tidak menulis untuk storing, tapi kita menulis supaya kita bisa ingat. Kita bisa nyatakan, oh ternyata pas itu saya bahagia, oh ternyata pas itu saya sedih gitu. Dan ini jurnal ini akan jadi panjang. Oh, saya lupa bilang, bisa ditulis, bisa juga direkam sebagai voice note. Jadi nantinya kalau misalkan ada lagu yang, oh ini tuh mungkin saya bisa gunakan memori saya saat saya bahagia itu ini, dan didengarkan lagi voice note-nya, dibaca lagi jurnalnya, bisa supaya diingat-ingat nih. Ini namanya emotional recall through senses. Jadi, oh saya waktu itu bahagia banget ya, oh karena ceritanya begini nih, and then dengan suara ini kalian menyanyi, seperti itu. Ya, so don't contain, always release, and note it down somewhere so you can use it later on. Begitu, semoga menjawab ya. Aduh, bener loh ya, menyaksikan Kak Venita nih kayak ngeliat orang lagi perform. Saya tuh menikmati sekali loh dari tadi. Kak Venita, kita mau mengingatkan buat teman-teman, buat adik-adik, ayah bunda mengenai acara yang akan kita gelar sesaat lagi, karena kan semua banyak yang sudah mulai mendaftarkan diri. Dan ingat sekali lagi kan acaranya akan ditutup untuk pendaftarannya adalah nanti malam jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ada timeline yang akan Kak Pinky bagikan, jadi teman-teman bisa bersiap-siap, ayah bunda juga bisa bersiap-siap. Untuk tanggal 20 November itu adalah coaching online hari ini, sudah kita ikuti tadi bersama dengan Kak Venita. Lalu kemudian tanggal 23 November itu adalah saatnya untuk TM, Technical Meeting, Tapping Online. Nanti bisa diikuti itu pada sekitar jam 16.00 atau jam 17.00. Pokoknya langsung aja sudah join dari sekitar jam 16.00 aja biar amannya. Waktu Indonesia bagian Barat ya. Lalu kemudian tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November itu adalah tapping audisi offline untuk yang PX, ST, dan S36. Baik, lanjut ya. Terus kemudian ada lagi tanggal 11 Desember, itu adalah saat untuk final perform, dan tanggal 19 Desember adalah coaching one on one. Bener ya? Coaching one on one. Lalu kemudian untuk ada pengumuman yang lolos babak 1 itu adalah pada tanggal 22 November.
Dan kemudian untuk tanggal 23 November akan ada TM online juga. Jadi itu adalah beberapa waktu-waktu yang teman-teman bisa ikuti. Ini sudah tertera di layar televisi. Teman-teman bisa lihat tanggal 20 Oktober. Kak Pinky sambil nyocokin, bener nggak tadi ya? Tanggal 20 Oktober udah. Lalu kemudian semua info yang akan disampaikan dari contact person yang sudah ada di Instagram. Jadi kalau mau langsung cek aja di sana. Tapi ini timeline ini penting sekali supaya tidak ada yang kebablasan ya istilahnya untuk waktunya. 20 Oktober sudah lewat, lalu kemudian 20 November hari ini, tanggal 22 November itu adalah pengumuman hasil audisi ke-1 dan detail technical meeting via Zoom bagi orang tua peserta mengenai taping audisi part kedua. Dilanjutkan 27 sampai dengan tanggal 28 November. Di situ ada recording video audisi yang kedua. Nanti informasinya akan diberikan pada saat technical meeting. Technical meetingnya tadi sudah Kak Pinky sebutkan adalah pada tanggal 23 November. Jadi sehari setelah pengumuman hasil audisi pertama. Lalu kemudian 11 Desember adalah final perform dan awarding night. Jamming with guest star, ini live, keren banget. Lalu kemudian 19 Desember adalah one-on-one intensive training for winners in Surabaya with teman dan Tiara de Gracia. Jadi nanti akan ketemu juga sama Kak Venita ya. Untuk informasi lebih lanjut ada di sisi sebelah kanan. Coba dilihat ya teman-teman, ada di sisi sebelah kanan. Jadi bisa langsung menghubungi, ada Kak Indra, kalau mau bisa langsung di screenshot atau di foto aja, atau bisa langsung DM di akun Instagramnya Intiland Event. Oke, sudah di screenshot, sudah di foto, sudah dicatat, terima kasih. Kak Venita balik lagi. Yes. Kak Venita tadi kan sudah menyampaikan materi, sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman, dari adik-adik dan juga para orang tua. Sebenarnya apa sih Kak harapan Kak Venita dengan menyampaikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari teman-teman ini, terutama untuk yang bersiap untuk masuk ke babak kompetisi ini yang sebentar lagi akan segera kita temui? Harapannya akan lebih banyak bibit-bibit talenta di Indonesia ya, yang nantinya bisa menjadi the something yang membanggakan Indonesia begitu. Di bidang apapun gitu, bukan hanya menyanyi ya, bukan hanya vokal saja, tetapi juga pribadi, confident, personality, dan tentu saja dari hal mikronya untuk menjadi lebih baik di babak-babak selanjutnya. Baik kalau begitu. Oke, buat teman-teman dimohon berkenan, para peserta, adik-adik, keponakan-keponakan, tadi kan ada yang bilang anti ya, dimohon berkenan menyalakan video semua. Yuk kita foto ya Kak Venita ya bareng-bareng sama para peserta. Ayah bunda juga kalau mungkin yang ada di sebelahnya, oh dikasih sarangnya, ada yang begini loh. Halo. Yuk di-on-kan semua videonya. Wes, dirapikan, rambut-rambutnya dirapikan. Ada yang mau pakai lipstick dulu sayang? Jangan lama. Yuk, siap-siap yuk semuanya yuk. Kita ambil ekspresi. Tadi katanya Kak Venita kan ekspresinya harus oke banget. Coba ekspresi yang terbaik. Senyumnya jangan lupa. Melihat ke arah kamera, Kak Pinky akan hitung ya. Siap? 1, 2, 3. 1 kali. Ada lagi, tunggu, ada lagi. Oke, siap ya, lagi ya. 1, 2, 3. Udah, satu lagi ya, biar aman. Oke, biar aman ya teman-teman, mohon berkenan. Oke, sekali lagi dinyalakan videonya, yang masih mati boleh dinyalakan. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Udah. Sekali lagi, boleh ya? Gak apa-apa ya? Ya, oke semuanya. Kak Venita sekali lagi ya Kak Venita ya. Jadi biar tambah banyak nih, karena memang pesertanya hari ini banyak banget. Jadi kita biar rata semuanya. Oke, siap ya? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sebentar, ada masukan nih dari panitia. Diumumin sekarang aja nggak apa-apa ya? Nanti aja deh kok gitu. Oke, kalau begitu Kak Venita, terima kasih banyak
sudah berkenan untuk memberikan masukan buat teman-teman. Terima kasih banyak sudah menjadi coach yang keren banget. Terima kasih banyak sudah memberikan semangat dan tentunya memberikan rasa percaya diri yang tinggi untuk teman-teman yang akan segera berlaga sebentar lagi. Oh ya, mungkin pesan-kesannya untuk acara kita hari ini, Kak Fenita, bagaimana? Pesan kesannya senang sekali ya, ada banyak sekali teman-teman yang semoga ikutan kompetisi ini, dan banyak sekali pertanyaan yang penting untuk dijawab ya. Jadi saya benar-benar senang bisa diundang pada seminar hari ini, menjadi juri dan sebagainya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, dan semoga saya bisa bertemu dengan kalian semua live langsung di Surabaya. Baik, kalau begitu sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Fenita Yosiantini, co-founder dan artistic director Teman Teater Musikal Nusantara. Keren banget. Terima kasih ya Kak Fenita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di acara ini. Thank you. Bye. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Fenita Yosiantini yang sudah berkenan untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Tadi teman-teman sudah mencatat baik-baik apa yang disampaikan oleh Kak Fenita, sudah mendengarkan lalu kemudian masukkan ke dalam hati untuk semakin menguatkan teman-teman bahwa tidak mungkin kalau kita mau berusaha, dan tentunya orang tua juga harus selalu mendukung. Baik, jangan lupa ya teman-teman bahwa seperti yang sudah disampaikan tadi, kita masih punya voucher loh untuk dibagikan. Gimana, vouchernya kita bagikan hari ini apa besok? Hari ini. Ya udah hari ini deh kalau gitu. Harus tetap berada dalam acara ini. Jadi yang namanya sudah sign out langsung kita keluarkan dari Wheel of Name kita. Apa sih? Kita simpan di akhir ini untuk satu orang pemenang bisa mendapatkan voucher belanja di Range Market Rp250.000. Lalu kemudian ada e-money, e-money-nya adalah Rp250.000. Wah, ini yang happy nggak cuma pesertanya tapi ayah bundanya pasti happy banget, lumayan ya bisa buat belanja buat akhir bulan nanti. Baik, kalau begitu coba langsung kita cek di Wheel of Name kita nama siapakah yang akan keluar. Kita putar. Kita putar. Putar. Kira-kira nama siapa yang akan keluar? Ikutan deg-degan habis gede nih hari ini. Dan kita keluarkan namanya, dan nama yang beruntung adalah the winner goes to Dalicia Antonia Santosa. Congratulations. Selamat sudah mendapatkan voucher belanja di Range Market sebesar Rp250.000 dan juga ada e-money sebesar Rp250.000. Congratulations. Dan sekali lagi, Kak Pinky mau mengingatkan saja bahwa ini kan kita sudah masuk di akhir tahun, menjelang akhir tahun. Jangan lupa sekali lagi banyak penawaran spesial dari Intiland di seluruh proyek Intiland yang ada di Surabaya, Jakarta, dan juga Tangerang. Dapatkan penawaran harga khusus dengan potongan harga sampai 30%, diskon uang muka 50%, angsuran uang muka 1,67% per bulan, bebas biaya provisi dan administrasi KPA atau KPR, bebas biaya balik nama, pajak pertambahan nilai 0%, dan hadiah langsung senilai hingga Rp250 juta. Ini bukan jumlah yang sedikit loh. Jadi untuk itu pergunakan kesempatan ini karena sekali lagi ini namanya adalah promo akhir tahun atau Year End Symphony. Ayo beli properti sebelum akhir tahun. Terus buat yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti singing contest dengan berbagai macam kategori ya. Kalau yang kids itu ada 9 sampai dengan 11 tahun, yang preteen adalah 12 sampai dengan 14 tahun, dan bisa mendapatkan ilmu bermanfaat, intensif coaching bersama dengan teman musikal yang berpengalaman di dunia panggung Broadway. Juga bisa berjumpa dengan Tiara de Gracia yang jadi top 3 The Voice Indonesia tahun 2013 dan juga bisa mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Ingat sekali lagi untuk informasinya bisa langsung aja dicek di Instagramnya @intilandevent, langsung di DM aja. Kalau misalnya mau telepon bisa langsung telepon juga di nomornya Kak Indra, bisa di SMS, bisa di WA, bisa di telepon. Orangnya baik banget kok, pagi siang sore malam telepon aja nggak apa-apa di 0813 3477158. Wah, ini ada kabar baik. Oke, teman-teman Intiland ini boleh ya saya umumkan sekarang ya.
ada kabar baik sekali. Jadi ternyata dengan begitu banyaknya yang berminat untuk mengikuti acara ini, apalagi mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Fenita, terus makin memahami, oh seperti ini ternyata acaranya, apalagi hadiahnya banyak sekali, dan acara ini kan juga dibuka umum. Jadi di webinar Zoom kita kali ini tidak hanya para peserta yang bisa ikut. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum join, belum berkesempatan untuk mendaftarkan diri, dari kemarin masih ragu-ragu, masih galau, tapi setelah dengar penjelasannya Kak Fenita, semakin meyakinkan diri. Tapi gimana dong? Kan udah di closing, pendaftarannya nanti malam jam 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar baiknya, dari panitia, dari tim Intiland memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa mendaftarkan diri, bisa mempersiapkan untuk membuat materinya terlebih dahulu, lalu kemudian segera dikumpulkan. Jadi batas waktunya dimundurkan sedikit sekali sampai dengan besok, tanggal 21 November 2021, jamnya jam 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana? Sudah diberikan begitu banyak kemudahan sama teman-teman dari Intiland, untuk itu pergunakan kesempatan ini, karena sekali lagi tidak hanya bisa perform, berjumpa dengan teman-teman yang lain yang memiliki kecintaan yang sama dalam dunia musik, bisa berjumpa dengan para coach, para juri yang juga sangat luar biasa, dan juga hadiahnya sampai dengan jutaan rupiah. Kita tunggu, ditambahkan lagi waktunya, tambah 1 hari lagi aja untuk mengumpulkan materi pendaftaran dari singing contest, adalah tanggal 21 November 2021 jam 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Wah, keren aja atau keren banget kan? Yuk segera daftarkan diri. Baik, kalau begitu ini adalah akhir dari perjumpaan kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari acara kita hari ini, di mana tentunya live dari lantai 10 Spazio Tower dari Sapco, a co-working and office space. Dan kita sudah mengikuti bagaimana pemaparan dari acara online coaching bersama dengan salah satu teman musikal, tadi bersama dengan Kak Fenita, dan acara ini dipersembahkan oleh Intiland, didukung oleh Purwa Caraka Music Studio. Saya, Pinky Darya, dan seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya bersama dengan Intiland. Selamat sore, wassalamualaikum, sampai jumpa. Back to life.